Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik dan hukum Faraday. Di mana yang perlu kita ketahui yang pertama-tama adalah arus listrik. Arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Medan magnet menghasilkan potensial listrik yang kita sebut sebagai GGL, gerak gaya listrik. Dan medan magnet juga menghasilkan arus listrik yang dihasilkan oleh arus induksi. Untuk menghasilkan arus listrik dari medan magnet, Faraday menggunakan peralatan seperti pada gambar di samping. Kumparan X yang dihubungkan dengan sebuah baterai akan mengalirkan arus melalui kumparan X yang menghasilkan medan magnet dan diperkuat oleh inti besi berbentuk cincin yang dililit dengan kawat. Faraday berharap bahwa arus yang kuat dan konstan di X akan menghasilkan medan magnet yang cukup besar untuk dapat menghasilkan arus pada kumparan kedua Y yang dililit di cincin besi yang sama. Percobaan ini tidak mendapatkan hasil yang diharapkan dengan arus konstan, tetapi teramati bahwa adanya suatu efek di mana terjadinya simpangan besar pada jarum galvanometer di rangkaiannya pada saat menghidupkan saklar di rangkaian X, dan galvanometer menyimpang kuat ke arah yang berlawanan pada saat ia mematikan saklar tersebut. Arus konstan di X menghasilkan medan magnet konstan yang tidak menghasilkan arus di Y. Hanya ketika arus di X dihidupkan atau dimatikan, arus dihasilkan di Y. Faraday menyimpulkan bahwa meskipun medan magnet konstan tidak menghasilkan arus pada konduktor, namun perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik yang dinamakan arus induksi. Pada saat medan magnet melewati kulparan Y, terjadi arus pada kulparan Y seolah-olah rangkaian tersebut terdapat sumber gaya gerak listrik. Oleh sebab itu, medan magnet yang berubah menginduksikan gaya gerak listrik. Percobaan ini tidak mendapatkan hasil yang diharapkan dengan arus konstan, tetapi teramati bahwa adanya suatu efek di mana terjadinya simpangan besar pada jarum galvanometer di rangkaiannya pada saat menghidupkan saklar di rangkaian X, dan galvanometer menyimpang kuat ke arah yang berlawanan pada saat ia mematikan saklar tersebut. Arus konstan di X menghasilkan medan magnet konstan yang tidak menghasilkan arus di Y. Hanya ketika arus di X dihidupkan atau dimatikan, arus dihasilkan di Y. Faraday menyimpulkan bahwa meskipun medan magnet konstan tidak menghasilkan arus pada konduktor, namun perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik yang dinamakan arus induksi. Pada saat medan magnet melewati kulparan Y, terjadi arus pada kulparan Y seolah-olah rangkaian tersebut terdapat sumber gaya gerak listrik. Oleh sebab itu, medan magnet yang berubah menginduksikan gaya gerak listrik. Faraday melakukan penelitian kuantitatif untuk mencari faktor yang mempengaruhi magnitudo GGL yang diinduksi. Temuannya yang pertama adalah bahwa semakin cepat medan magnet berubah, maka semakin besar GGL induksi. Juga bahwa GGL induksi bergantung pada luas rup rangkaian dan sudut. Kenyataannya ditemukan juga bahwa GGL sebanding dengan laju perubahan flux magnet P yang bergerak melintasi rangkaian atau loop seluas A. Flux magnet untuk medan magnet seragam yang melintasi loop semua saat didefinisikan sebagai theta B loop A sama dengan BA cos theta. Di sini adalah komponen medan magnet B yang tegak lurus terhadap permukaan loop, dan peta adalah sudut antara B dengan garis yang tegak lurus permukaan loop. Besaran-besaran ini ditunjukkan pada gambar di samping. Untuk loop berbujur sangkar berisi seluas A sama dengan L kuadrat. Jika permukaan loop sejajar dengan B, maka theta sama dengan 90 derajat dan pi B sama dengan 0. Maka theta B sama dengan BA. Seperti yang kita lihat pada bab sebelumnya, garis-garis yang dapat digambarkan sedemikian rupa sehingga jumlah garis persatuan luas sebanding dengan kuat medan. Kemudian flux dapat dianggap sebanding dengan jumlah total garis yang melewati luas yang tertutup oleh loop.
Hal ini ditunjukkan pada gambar di samping, di mana 3 loop kawat sebuah kulparan dilihat dari samping atau dari pinggir. Untuk data sama dengan 90 derajat, tidak ada garis medan magnet yang melewati loop dan P sama dengan 0. Sedangkan PB sama dengan maksimum jika theta sama dengan 0 derajat. Satuan flux magnet adalah Tesla meter kuadrat yang dinamakan Weber. Jadi 1 Weber itu sama dengan 1 Tesla meter kuadrat. Dengan definisi flux seperti ini, pada persamaan sebelumnya kita dapat menguraikan hasil-hasil penelitian Faraday. GGL yang baru diinduksi pada suatu rangkaian sama dengan minus laju perubahan flux magnet yang melalui rangkaian dibagi dengan perubahan waktu. Hasil fundamental ini dikenal dengan nama hukum Faraday mengenai induksi dan merupakan satu dari hukum-hukum dasar elektromagnetik. Jika rangkaian mengandung N loop yang tergolong rapatan hingga flux yang sama melewati setiap loop, maka GGL induksi pada setiap loop meningkat bersama-sama, sehingga total GGL adalah min N dikali dengan laju perubahan flux magnet yang melalui rangkaian dibagi dengan perubahan waktu. Cara lain untuk menginduksi GGL diperlihatkan pada gambar di samping, dan keadaan ini dapat menjelaskan sifat GGL induksi. Asumsikan medan magnet seragam tegak lurus dengan permukaan yang dibatasi oleh konduktor berbentuk U, dan pada konduktor tersebut dipasang batang konduktor lain yang dapat bergerak. Jika batang konduktor digerakkan dengan kecepatan V ke kanan, ia akan menempuh jarak dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, luas loop bertambah sebesar delta A sama dengan LV dikali delta T. Menurut hukum Faraday akan timbul GGL induksi sebesar GGL yang baru diinduksi pada suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang melalui rangkaian dibagi dengan perubahan waktu, sama dengan magnet dikali delta A dibagi delta T sama dengan magnet L kecepatan. Kita telah mengetahui bahwa perubahan flux magnet menginduksi GGL pada loop kawat tertutup. Akan terdapat juga arus induksi yang menyebabkan terjadinya medan listrik pada kawat sehingga elektron mulai bergerak. Hasil ini dan hasil lainnya memberikan kesimpulan yang penting, yaitu perubahan flux magnet menghasilkan medan listrik. Hal ini tidak hanya berlaku pada kawat atau konduktor saja, tetapi berlaku juga pada setiap tempat di dalam ruang. Medan listrik akan dihasilkan pada titik dimanapun dalam ruang di mana tempat perubahan medan magnet. Generator AC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dalam generator AC, kulparan yang berputar dalam medan magnet menghasilkan GGL yang diinduksikan, juga menghasilkan arus bolak-balik. Perbedaan antara generator DC dan AC yaitu generator AC menggunakan cincin geser, sedangkan generator DC menggunakan cincin komutator. Alternator lebih umum digunakan pada mobil yang dibandingkan dengan generator DC karena menghindari masalah keausan dan percikan api. Rotor mendapatkan arus dari baterai diputar oleh mesin mobil, menghasilkan medan magnet yang menginduksikan arus pada stator. Arus AC diubah menjadi DC menggunakan dioda untuk mengisi baterai. GGL diinduksi pada kulparan berputar dalam medan magnet sesuai dengan aturan tangan kanan dan bergantung pada kecepatan putaran orientasi kulparan. GGL yang diinduksi dapat dihitung dengan persamaan epsilon sama dengan 2N B LV sin omega T, di mana N adalah jumlah kulparan dan B adalah medan magnet, sedangkan L adalah panjang kawat dan V adalah kecepatan, dan omega adalah kecepatan sudut. Dengan persamaan ini, keluaran generator adalah arus bolak-balik yang bervariasi secara sinusoidal.
Saat motor berputar dan dialiri arus, flux magnet dalam kumparan berubah menghasilkan GGL induksi yang melawan gerakan, disebut GGL balik. Semakin tinggi kecepatan motor, semakin besar juga GGL balik. Tanpa beban, kecepatan motor meningkat hingga GGL balik menyamai voltase memasukkan. Dengan beban mekanisme, kecepatan motor dibatasi oleh beban tersebut sehingga GGL balik lebih kecil. Selanjutnya adalah torque kilauan dalam generator. Putaran mekanisme pada armatur generator menghasilkan GGL. Jika terhubung dengan beban, arus mengalir menghasilkan torque kilauan yang berlawanan dengan perputaran. Semakin besar beban listrik, maka semakin besar juga arus dan torque kilauan. Torque eksternal yang lebih besar diperlukan agar generator tetap berputar sesuai dengan prinsip konservasi energi. Selanjutnya ada arus eddy. Arus induksi dapat terjadi di konduktor bergerak dalam medan magnet membentuk arus eddy yang berlawanan dengan perubahan medan magnet. Arus eddy menimbulkan gaya yang melawan gerakan, digunakan dalam pengereman halus dan peredaman magnetik. Namun arus eddy juga bisa menyebabkan pemborosan energi karena panas yang dihasilkan. Menggunakan laminasi pada armatur untuk meningkatkan resistensi mengurangi arus eddy. Penggunaan arus eddy. Menggunakan induksi elektromagnetik dan arus eddy juga untuk mendeteksi benda logam. Kumparan di detektor menghasilkan denyut arus dan medan magnet kecil. Dari arus eddy mendeteksi logam menghidupkan alarm. Transformator adalah alat untuk menaikkan AC atau menurunkan voltase AC yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada tiang listrik, pengisi daya ponsel, dan sistem perapian mobil. Transformator memiliki dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Biasanya dihubungkan dengan inti besi untuk mengurangi kerugian akibat arus eddy. Prinsip kerjanya berdasarkan pada hukum Faraday, di mana perubahan medan magnet pada kumparan primer menginduksi voltase AC di kumparan sekunder. Rasio jumlah lilitan antara kumparan primer dan sekunder menentukan apakah transformator tersebut adalah step up atau step down. Transformator bekerja dengan efisiensi tinggi, seringkali lebih dari 99% karena daya masuknya hampir sama dengan daya keluar. Sesuai dengan hukum konservasi energi, namun transformator hanya bekerja dengan arus AC karena arus DC tidak menghasilkan perubahan flux yang diperlukan untuk induksi. Selain penggunaan dalam distribusi listrik, transformator juga digunakan dalam pengisian induktif, seperti pada sikat gigi listrik dan alat pacu jantung, di mana daya yang ditransmisikan tanpa kontak langsung melalui induksi magnet. Meskipun efisiensinya lebih rendah karena tidak ada inti besi, metode ini efektif untuk aplikasi tertentu. Transmisi daya nirkabel harus dilakukan dalam jarak pendek untuk efisiensi, sementara sinyal nirkabel dapat ditransmisikan lebih jauh karena hanya membutuhkan daya yang sangat rendah untuk deteksi. Penyimpanan informasi magnetik semikonduktor. Penyimpanan magnetik ada yang pertama itu ada pita dan kaset hard drive. Pita kaset mengandung lapisan oksida formatik. Proses perekaman digunakan dengan head magnetik untuk memagnetisasi pita. Yang kedua ada hard device atau HD, menggunakan lapisan ferromagnetik pada disk berputar untuk menyimpan data digital. Data ditulis dengan mengirim voltase ke head rekam yang berfungsi sebagai elektromagnetik kecil. Perubahan kemagnetan pada media menyebabkan perubahan medan magnet pada head yang menginduksi GGL sesuai hukum Faraday. Sinyal induksi diproses oleh komputer atau perangkat audio atau video. Digitalisasi. Sinyal analog yang dikonversikan menjadi digital untuk pemrosesan oleh komputer. Yang kedua adalah penyimpanan optik, CD dan DVD. Optical device menggunakan laser untuk membaca data dari lubang disk yang memiliki alur lubang. Memori semikonduktor, RAM dan flash.
RAM menyimpan data sementara untuk akses cepat. Data yang diakses langsung tanpa menunggu beberapa dengan penyimpanan magnetik yang lebih lambat. Sedangkan RAM menggunakan translator MOSFET dan kapasitor untuk menyimpan bit binar, memerlukan refresh berkala karena memuatan bocor. Flash memory menyimpan data tanpa listrik, menggunakan gate mengambang untuk menyimpan muatan yang digunakan dalam SSD, flash drive, dan kartu memori. MRAM menggunakan sifat magnetik dengan dua plat magnetik cepat dan non-volatile potensial untuk memori masa depan. Dengan definisi flux seperti ini, pada persamaan sebelumnya, kita dapat menguraikan hasil-hasil penelitian Faraday. GGL yang baru diinduksi pada suatu rangkaian sama dengan minus laju perubahan flux magnet yang melalui rangkaian dibagi dengan perubahan waktu. Hasil fundamental ini dikenal dengan nama hukum Faraday mengenai induksi dan merupakan satu dari hukum-hukum dasar elektromagnetik. Jika rangkaian mengandung N loop yang tergolong rapatan hingga flux yang sama melewati setiap loop, maka GGL induksi pada setiap loop meningkat bersama-sama, sehingga total GGL adalah min N dikali dengan laju perubahan flux magnet yang melalui rangkaian dibagi dengan perubahan waktu. Mikrofon mengoperasikan prinsip induksi elektromagnet di mana kulparan kecil terhubung ke membran bergerak dalam medan magnet, menghasilkan GGL induksi yang sesuai dengan frekuensi gelombang suara. Pembaca kartu kredit menggunakan induksi elektromagnetik untuk membaca informasi dari strip magnetik atau chip pada kartu kredit. Memori semikonduktor, RAM dan flash. RAM menyimpan data sementara untuk akses cepat. Data yang diakses langsung tanpa menunggu beberapa dengan penyimpanan magnetik yang lebih lambat. Sedangkan RAM menggunakan translator MOSFET dan kapasitor untuk menyimpan bit binar, memerlukan refresh berkala karena memuatan bocor. Flash memory menyimpan data tanpa listrik, menggunakan gate mengambang untuk menyimpan muatan yang digunakan dalam SSD, flash drive, dan kartu memori. MRAM menggunakan sifat magnetik dengan dua plat magnetik cepat dan non-volatile potensial untuk memori masa depan. Energi yang tersimpan dalam sebuah induktor L yang dilewati arus I adalah U sama dengan 1/2 Li kuadrat. Ini dapat dianalogikan dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor yang berhubungan dengan medan listrik untuk induktor energi yang terkait dengan medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang melewatinya. Energi medan magnet solenoid, mari kita gunakan hasil contoh di mana induksi solenoid adalah Mu0 N2A dibagi I, di mana medan magnet di dalam solenoid berhubungan kuat dengan arus melalui B sama dengan Mu dikali N dibagi I dikali L, di mana kita dapat mengekspresikan I dalam hal ini adalah B. I sama dengan BI dibagi Mu0 N. Jadi U sama dengan 1/2 Li kuadrat sama dengan 1/2 dikali 1/2 Mu N kuadrat A dibagi I dikali BI dibagi Mu0 N dipangkatkan 2. Kita dapat membayangkan bahwa energi ini tersimpan dalam volume AL, kemudian besarnya energi per satuan volume atau kecepatan energi adalah U. Rangkaian LR.
Ketika baterai bertegangan disambungkan secara seri pada rangkaian LR, arus mulai mengalir dan mengalami peningkatan secara bertahap karena adanya induktansi yang melawan perubahan arus. Persamaan arus sebagai fungsi waktu adalah I dalam kurung T sama dengan V0 dibagi R dikali 1 min E pangkat min L per R. Konstanta waktu dari rangkaian adalah tau sama dengan L per R. Waktu yang diperlukan arus untuk mencapai 0,63 I adalah T sama dengan tau. Jika baterai dilepaskan, arus akan menurun menurut persamaan I dalam kurung T sama dengan I dikali dengan E pangkat R per L dikali T. Rangkaian AC dan reaktansi ketika elemen-elemen rangkaian resistor, kapasitor, dan induktor dihubungkan dengan sumber voltase bolak-balik. Setiap elemen memiliki perilaku unik. Resistor. Pada resistor, arus dan voltase sefase dan voltase mengikuti hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Induktor. Pada induktor, arus tertinggi 90 derajat dari voltase. Reaktansi induktif adalah XL sama dengan 2pi FL. Kapasitor. Pada kapasitor, arus mendahului voltase sejauh 90 derajat. Reaktansi kapasitif adalah XC sama dengan 1/2 pi FC. Rangkaian RLC seri. Pada rangkaian seri yang terdiri dari kapasitor R, induktor L, dan kapasitor C, kita menggunakan diagram fosfor untuk menganalisis voltase dan arus. Impedansi total Z dari rangkaian adalah Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL dikurang XC kuadrat. Arus dalam rangkaian I sama dengan V per Z. Frekuensi resonansi F0 pada rangkaian RLC terjadi ketika XL sama dengan XC, F0 sama dengan 1/2 pi akar LC. Pada frekuensi resonansi, rangkaian bersifat resentif murni dan arus mencapai maksimum. Resonansi ini digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti radio, televisi untuk mencari frekuensi tertentu.